Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga, Afwan Ustadz, bagaimana hukumnya seorang ayah yang menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, sedangkan ayah tersebut tidak sholat 5 waktu? Bolehkah orang tua yang tidak sholat 5 waktu menjadi wali? Nah, yang pertama jawaban saya, menikah itu tidak syah tanpa wali, ya, harus pakai wali. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la nikaha illa biwali. Tidaklah syah nikah itu tanpa wali, kata Rasulullah. Dan seorang wanita yang memaksa untuk menikah tanpa wali, maka nikahnya enggak syah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliyha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya. Jadi kalau ada seorang wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, tidak direstui oleh walinya, yakni dalam hal ini orang tuanya, bapaknya, fanikahuha batil, maka nikahnya itu batil. Batil yakni batal nikahnya. Fanikahuha batil, nikahnya batil. Fanikahuha batil. Nabi ucapkan batilnya nikahnya wanita yang nikah tanpa izin orang tuanya, tanpa izin walinya, itu nikahnya tidak dianggap syah, batal atau batil, ya. Baik. Dan perkara yang kedua yang perlu diketahui tentang masalah perwalian, yang berhak menjadi wali syaratnya adalah dia harus seorang muslim. Karena itu orang yang kafir tidak boleh menjadi wali nikah bagi muslimah. Kalau dia walinya orang kafir yang mau dinikahkan wanita muslimah, maka tidak syah. Kenapa? Karena tidak boleh yang menjadi wali itu adalah orang yang kafir untuk menikahkan wanita muslimah, meskipun itu adalah anaknya. Meskipun itu adalah anaknya. Naam. Dan pembahasan yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana jika dia meninggalkan sholat? Iya, bapaknya meninggalkan sholat. Maka dibangun di atas hal ini sebenarnya, bolehkah seorang tua yang meninggalkan salat menjadi wali bagi anaknya ketika hendak menikah? Maka ini jawabannya sebenarnya dilihat kondisi, ya, pendapat para ulama tentang hukum meninggalkan salat. Ya. Apakah orang yang meninggalkan salat itu telah kafir? Naam. Atau tidak? Dan pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama, itu menjelaskan bahwa orang yang telah meninggalkan salat itu telah kafir. Iya. Orang yang meninggalkan salat itu telah kafir. Karena itulah difatwakan oleh para ulama kita yang ada di zaman ini, di antaranya adalah Syekh Dr. Khalid Al-Musyaikih. Ya. Dr. Khalid Al-Musyaikih rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa apabila si ayah tidak pernah sholat sama sekali, la yusalli mutlaqan, ya, taib, telah berlalu bersama dia min usbu, 1 pekan berlalu, sedangkan dia tidak sholat, yang jelas dia kebanyakannya tidak sholat atau mungkin dia hampir tidak sholat, maka yang falladhi yadhhar annahu kharij min dairatul Islam, maka yang nampak dari pendapat para ulama, dia telah keluar dari Islam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang sangat banyak, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, sesungguhnya antara seorang, pemisahnya antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam hadis, ya, yang lain dari hadis Buraidah bin Ibn Husayb, ya, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga datang dalam hadis Buraidah Ibn Husayb diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, Ibnu Majah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Iya, pemisah antara kita dengan orang-orang kafir
adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Taib. Maka kalau dia telah kafir menurut pendapat yang lebih kuat, ya, maka atas kutu wilayah itu dengan demikian maka gugurlah haknya dia sebagai wali walaupun dia ayah. Ini gugur hak perwaliannya. Iya, gugur hak perwaliannya. Wala yasih ayyatawalla al-aqd, dan dia tidak syah untuk menjadi wali akad terhadap akad nikah bagi seorang wanita muslimah. Lianna min syurutin min al-wali, karena di antara syarat dari wali itu, ya, di antara syaratnya itu adalah ayyakuna musliman, dia harus seorang muslim. Sementara para fuqaha rahimahullah taala menjelaskan bahwa annahu yushtaratu fil wali al-islam, sementara dipersyaratkan dalam wali itu harus muslim. Ya, jika dia ingin menikahkan wanita muslimah, dia harus muslim. Sedangkan para ulama al-fuqaha berkata la wilayata lil kafir al-muslimah. Ya, tidak ada hak perwalian bagi orang yang kafir bagi wanita muslimah. Dan itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, la nikah illa biwali mursyid, biwaliyin mursyidin. Tidak ada nikah kecuali, ya, dengan menggunakan wali yang pantas, yang mursyid. Mursyid itu, ya, pantas dan layak untuk menjadi wali. Taib. Maka kalau dia orang tuanya misalnya berbuat seperti tadi, maka gugurlah haknya orang tua sebagai wali. Maka hak perwalian itu berpindah kepada laki-laki dari kalangan mahramnya perempuan itu yang mau menikah. Ya, siapa yang paling layak? Ya, yang paling layak yang pertama adalah bapaknya. Kalau gugur, maka yang kedua adalah kakeknya. Kakek dari bapak, ya, bukan dari ibu. Kakek dari bapak. Kemudian yang ketiga anaknya. Jika dia janda, maka anaknya yang menjadi wali. Kalau anaknya itu sudah balik dan sudah mengerti tentang masalah nikah, ya. Kemudian saudara laki-lakinya dan seterusnya. Taib. Kalau dia ternyata terhambat, dia tidak punya wali kecuali bapaknya, yang lainnya sudah mati semua, atau yang lainnya memang betul-betul tidak ada udzur bagi dia, maka fasultanu waliyun man la waliyalah. Maka kata Nabi SAW, para penguasa, dialah yang akan menjadi wali untuk para wanita yang tidak memiliki wali. Nah, karena itu yang menjadi wali dalam hal ini adalah mereka yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah petugas KUA, kantor urusan agama. Jangan dia menikah dengan pakai wali-wali selain daripada apa yang telah kita sebutkan tadi. Dia pakai wali orang salih, katanya nanti ustadz yang nikahkan. Enggak boleh, ini nikah siri, ini tidak syah. Enggak boleh sembarang yang menikahkan. Dia harus mahramnya, walinya yang sudah dianggap oleh syariat. Kalau tidak ada, maka yang menikahkan adalah KUA. Saya kira ini jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab.